Anda kembali bersama kami dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Karawang 2015. Pada babak kali ini, aturannya sedikit berbeda. Kami memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk berkesempatan bertanya kepada masing-masing calon kandidat. Pertanyaan disampaikan dalam waktu 1 menit dan dijawab juga dengan 1 menit. Setelah semua pasangan calon menjawab, maka pasangan calon yang punya pertanyaan akan menanggapi jawaban dari masing-masing pasangan calon, juga dengan durasi 1 menit. Giliran untuk memberikan pertanyaan sudah ditentukan dalam mekanisme undian yang sudah kita lakukan sebelum debat publik ini tayang secara langsung dan sudah disepakati oleh KPU Kabupaten Karawang dan juga masing-masing pasangan calon. Yang pertama punya kesempatan untuk bertanya adalah pasangan calon nomor urut 4, Bapak Dadai Hudaya dan Bapak Edi Yusuf. Nanti yang akan menjawab gilirannya adalah pasangan calon nomor 5, 6, kemudian 1, 2, dan 3. Sudah dimengerti? Baik, untuk pertanyaan 1 menit saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 4. Oke, terima kasih. Tadi kita bicara industri pertanian. Tentunya ini tidak lepas dari SDM. Nah, Bapak Ibu pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang yang saya hormati, pendidikan adalah merupakan hak dasar warga negara. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang standar nasional pendidikan dan apa kebijakan strategis Bapak Ibu berkenaan dengan pemenuhan hal tersebut? Itu saya rasa pertanyaan itu karena percuma Karawang ingin membangun tanpa dibarengi dengan pendidikan, itu karena pendidikan hal dasar tadi. SDM ini kita juga harus perhatikan. Saya yakin kalau SDM masyarakat Karawang ini maju, ini akan luar biasa untuk Kabupaten Karawang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 5 dengan waktu durasi juga 1 menit. Silakan. Terima kasih. Bicara pendidikan, untuk meningkatkan mutu didik itu tidak semudah membalik telapak tangan. Yang pertama adalah bagaimana standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum yang dimaksud adalah yang pertama bagaimana infrastruktur yang sudah ada sekarang ini memadai atau tidak. Yang kedua, sumber daya manusia termasuk guru ini juga sudah linear atau tidak linear. Ini sangat menentukan kepada sumber daya manusia. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau tidak. Nah, ini barangkali akan menjadikan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau meningkatkan mutu didik adalah merupakan sebuah kepuasan bagi masyarakat Karawang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari pasangan calon nomor urut 5. Selanjutnya kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 6, 1 menit. Ya, silakan. terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa indeks pendidikan Kabupaten Karawang itu 7,5 tahun. Itu setara dengan kelas 2 SMP drop out, sama dengan rata-rata lulusannya SD. Kenapa lulusannya SD? Karena berdasarkan data bahwa 60% masyarakat Karawang itu masih miskin. Nah, untuk memberikan kesempatan terhadap mereka mendapatkan pendidikan, harus ada proteksi, perlindungan dari pemerintah dengan cara memberikan proteksi dari hulu sampai hilir. Dari mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, pemerintah punya program membebaskan mereka dari segala macam iuran. Dan yang kedua, memberikan program beasiswa bagi anak-anak miskin untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Itu yang pertama. Yang kedua tentu meningkatkan kualitas pendidik. Untuk meningkatkan kualitas pendidik, tentu harus diadakan berbagai training, berbagai pelatihan, seraya meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Kesejahteraan juga penting, agar kita bisa meminta pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kinerja dari para guru itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan untuk menjawab berikutnya, pasangan calon nomor urut 1. 1 menit untuk Anda, silakan.
Terkait dengan pendidikan, memang kita juga di Kabupaten Karawang sangat rendah. IPM kita juga sangat jauh di bawah kabupaten lainnya. Maka kewajiban kita terkait dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita juga harus menjamin masyarakat Karawang ini lulus pendidikannya sampai dengan tingkat SLTA minimal. Maka untuk menjamin tersebut, hal yang sangat wajar Kabupaten Karawang sebagai kota industri memiliki tingkat SLTA di tiap pelosok, dan tadi ditingkatkan ekstrakurikuler bagi para siswa tersebut. Dan kami juga akan berkomitmen bagaimana membangun sarana dan prasarana pendidikan tadi. Jadi hal yang sangat mengharuskan di Kabupaten Karawang, pendidikan adalah harus sampai tingkat SLTA minimal. Dan kami juga akan menjamin bagi siswa yang terbaik di tingkat SLTA dijamin gratis sampai perguruan tinggi. Itu hal yang sangat wajar. Maka karena SDM adalah tulang punggung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan 1 menit dari sekarang. Pertanyaannya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Di luar politik anggaran, pendidikan sesungguhnya yang paling krusial, komponen pendidikan yang paling utama adalah guru. Maka mutlak pemerintah daerah harus melakukan, walaupun pemerintah pusat tidak melakukannya, maka harus setiap tahun melakukan upgrading. Meningkatkan grade guru-guru kita. Karena apa? Kompetensi guru dari 100% itu hanya 30% yang layak memberikan pendidikan yang baik kepada murid-muridnya. Itu datanya. Kemudian, yang kedua adalah bagaimanapun juga setelah komponen guru, baik itu mutu dan kesejahteraannya, sekarang anggaran pendidikan lebih kepada fisik daripada kepada mutu. Untuk itu saya kira, untuk melayani kebutuhan user dalam hal ini adalah industri yang begitu besar yang tidak bisa kita tahan, juga pertanian harus kita pertahankan, maka vokasional pendidikan kejuruan mutlak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kabupaten Karawang. Di antaranya industri, juga peningkatan mekanisasi dan pendidikan pertanian. Dan ini adalah mutlak dilaksanakan apabila memiliki tingkat pendidikan dan mutu guru yang baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan, masih dengan 1 menit. Silakan. Iya. Terima kasih. IPM kita salah satunya adalah dunia pendidikan. Dan tentunya secara keberpihakan anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Karawang sudah mengalokasikan anggaran 30% dari APBD. Dan tentunya kalau dulu IPM ini 2/3 dari indeks pendidikan, hari ini adalah pengukuran angka indeks pembangunan manusia berasal dari 1/3 lama sekolah. Oleh karena itu pemerintah daerah tentunya bila kami menjadi bupati dan wakil bupati, tentunya pada hari ini kami sudah melakukan sampai tingkat SMA, sekolah ini gratis. SD, SMP, SMA gratis. Dan kalau kami dipercaya oleh masyarakat, akan kami buatkan 1 atap. Sehingga lama sekolah 12 tahun bisa kami adopsi. Yang kedua tentunya bagaimana caranya hari ini kami juga memiliki keyakinan bahwa kami menginginkan adanya pelatihan bagi para guru-guru. Karena memang guru adalah sumber daya manusia yang tentunya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dan tentunya beasiswa untuk para mahasiswa yang berprestasi yang miskin tentunya juga akan kami alokasikan untuk dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang. Terima kasih. Setelah dijawab oleh masing-masing pasangan calon, Anda punya kesempatan untuk menanggapi ini. Silakan, kami beri waktu juga 1 menit. Tadi jawabannya kalau menurut saya kurang komplit. Yang penting tenaga pendidik tadi. Pak Nace sudah katakan betul itu dengan Pak Meing. Terus sarana dan prasarana. Terus bagaimana standar kelulusan. Ini penting. Karena kalau kita mendidik tidak ada standar kelulusan, ini sama juga bohong. Makanya dengan prasarana itu dilengkapi tentunya sarana itu dengan laboratoriumnya, kelasnya, artinya ruangan kelasnya harus betul-betul representatif untuk masyarakat, artinya untuk anak-anak kita belajar dengan nyaman. Jadi di sini juga ada standar proses. Proses belajar ini juga harus kita optimalkan. Jadi tadi alhamdulillah ya teman-teman juga di sini kandidat calon bupati ini saya rasa jawabannya memang sudah tepat, tapi memang kurang komplit itu saya menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dada Hudaya dan Pak Edi Yusuf. Kesempatan bertanya berikutnya menjadi milik pasangan calon nomor urut 2, Bapak Ahmad Marjuki dan Bapak Dedi Suwandi Gumelar. Pertanyaan Anda sampaikan dalam waktu 1 menit. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini,
bagaimana menurut Bapak-bapak para calon Bupati Karawang ini mengenai pengangguran? Karena ironis sekali, Karawang yang mempunyai kawasan terbesar se-Asia Tenggara, tetapi nyata-nyatanya pengangguran masih terus tinggi. Nah, oleh karena itu bagaimana menurut Bapak-bapak dan bagaimana solusinya? Demikian, terima kasih. Solusi ditanyakan kepada masing-masing pasangan calon. Pasangan calon yang menjawab untuk giliran pertama adalah pasangan calon nomor urut 3. Anda punya waktu 1 menit untuk menjawab ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya izin Ibu Selika. Seperti apa langkah yang akan kita lakukan untuk mengatasi pengangguran? Pak Marjuki, tentunya kami pertama harus punya data yang konkret terlebih dahulu. Sesungguhnya jumlah angka pengangguran di Karawang ini ada berapa? Lulusan SD-nya berapa, SMP-nya berapa, STM-nya berapa, dan seterusnya. Setelah itu kemudian diikuti dengan penegakan perda terkait tenaga kerja. Tetapi itu juga tidak sesederhana itu, Pak. Karena pihak industri sendiri harus menerima para pelamar kerja yang memiliki sumber daya manusia. Jadi oleh karenanya, besok insya Allah ta'ala manakala kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, ada 25 miliar yang kita siapkan untuk melahirkan tenaga kerja yang handal yang disimpan di Dinas Tenaga Kerja melalui BLK. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Pasangan calon nomor urut 4, silakan Anda menjawab pertanyaan ini dengan waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggulangi pengangguran ini sudah barang tentu kita semuanya tahu di Karawang ini adanya Perda nomor 1 tahun 2011 tentang ketenaga kerjaan. Jadi kenapa itu tidak bisa diperbubkan itu untuk landasan hukumnya? Oleh karena itu kita harus ada pengkajian-pengkajian, adanya keseimbangan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Sudah jelas bahwa kami telah mengevaluasi pengangguran yang begitu banyak, kurang lebih 897.000 itu kaula muda yang ada di Karawang. Nah, kita perbubkan dulu, sudah barang tentu kita koordinasikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada, menguntungkan enggak bagi perusahaan dan menguntungkan enggak bagi tenaga kerja. Itu 60% harus diserap itu ke Kabupaten Karawang. Kenapa tidak dilakukan peraturan bupatinya itu? Nah, oleh karena itu kita akan upaya pertama, kita landasan pertama adalah landasan hukumnya, kita keluarkan perbubnya dulu. Baru kita bentuk BLK-BLK yang ada di tiap dapil untuk menyerap pengangguran itu. Untuk dikerjakan di perusahaan-perusahaan tanpa bayar. Terima kasih, dan waktu Anda sudah habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab. 1 menit, silakan. Baik, terima kasih Pak Miing, Pak Marjuki bertanya tentang ketenaga kerjaan. Pengangguran di Kabupaten Karawang saat ini kurang lebih 141.345. Lalu tanggung jawab siapa ini? Adalah tanggung jawab kita bersama. Lalu bagaimana untuk mengedepankannya? Di Kabupaten Karawang hanya 1 memiliki BLK, itu adalah di tingkat Disnaker saja. Maka kami berharap untuk menanggulanginya hanya 1. Terbitkan semua BLK, setiap di kecamatan, ada 30 kecamatan, maka itu semua tenaga kerja akan siap pakai. Dan tempatkan didiklah mereka, di mana mereka akan bisa, apakah itu TSK, logam, ataupun yang lain-lainnya. Kalaupun memang toh mau yang akan datang, itu pasti akan bisa terlaksana. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari pasangan calon nomor urut 5. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 6 untuk menjawab dengan durasi 1 menit. Ya, Silakan. pertama tentu harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Karawang, terutama kualitas dari angkatan kerja. Itu pertama. Di dunia pendidikannya SMK maupun umum dan sekolah-sekolah yang lainnya. Yang kedua, menciptakan berbagai BLK yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan. BLK Balai Latihan Kerja itu bagian terpenting. Calon-calon tenaga kerja yang ada di Karawang bisa di-training, bisa dididik di BLK yang memang sudah bekerja sama dengan perusahaan, sekaligus juga nanti bisa disalurkan dalam rangka menyerap tenaga kerja yang ada di Karawang. Yang kedua, untuk bisa melindungi itu tentu harus ada regulasi, yaitu Perda. Sudah ada Perda nomor 1, tapi bagaimana implementasi Perda nomor 1 itu bisa maksimal dalam rangka melindungi tenaga kerja yang ada di Karawang ini. Jadi harus ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang kalau misalnya tidak mengikuti aturan Perda yang sudah ditetapkan.
Terima kasih. Cukup untuk menjawab ini? Baik. Terima kasih. Dan pasangan calon nomor urut 1, Anda juga punya kesempatan 1 menit untuk Ya. menjawab. Kami juga sepakat dengan pasangan nomor 4. Yang pertama itu adalah penegakan perda itu sendiri. Jadi punya perda tapi tidak bisa ditegakkan. Ini hal yang sangat aneh. Kami juga mempunyai program untuk pelayanan terhadap pengangguran tersebut. Kami akan membuat sebuah pelayanan satu atap. Bahwa setiap perusahaan dilarang merekrut tenaga kerja secara langsung. Kecuali melalui dinas tenaga kerja. Nantinya si calon tenaga kerja itu harus melalui proses pendidikan, balai latihan kerja. Ketika kita akan salurkan kepada industri, mereka sudah menjadi tenaga yang handal, bukan hanya tenaga asal-asalan, sehingga mampu bersaing dengan para pendatang. Ini yang menyebabkan Perda nomor 1 2011 tidak bisa berjalan dengan mulus, karena kita selalu kalah saing dengan pendatang. Tapi dengan proses pelayanan satu atap, insya Allah kita akan mampu bersaing dengan para pendatang. Yaitu dengan meningkatkan SDM dari masyarakat Kerawang sendiri sehingga kita bisa berkompetisi dengan masyarakat dari luar Kerawang, yaitu dengan memperbanyak BLK. Demikian. Baik, terima kasih. Jawaban sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Pasangan calon yang punya pertanyaan, kami persilakan untuk menanggapi. Ya, Silakan. terima kasih. Hampir semua pasangan calon mengusung program BLK. Ini menunjukkan kegagalan pendidikan di Kabupaten Karawang. Karena BLK adalah pendidikan tambahan yang secara kejuruan, keahlian dan keterampilan. Artinya tidak cukup anak-anak Karawang itu lulus hanya karena ijazah, itu satu. Yang kedua, bahwasannya Perda nomor 1 tahun 2011 itu sesungguhnya kalau kita lihat bertolak belakang dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan 60% tersebut, tapi tidak bisa dilaksanakan karena di Perda tersebut tidak memiliki satu prasafun ataupun pasal yang memberikan sanksi terhadap ketidaktegakan itu. Dan satu hal lagi, dari kesemuanya saya tidak melihat adanya mengurangi pengangguran ini, hanya paradigma anak-anak kita diarahkan kalau tidak jadi PNS ke pabrik, kalau tidak PNS pabrik. Satu pun tidak ada yang mengusung bagaimana menciptakan anak-anak menjadi wirausaha di Kabupaten Karawang. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Yang berikutnya punya kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon adalah pasangan calon nomor urut 6. Bapak Saan Mustafa dan Bapak Iman Sumantri. Anda punya waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada masing-masing pasangan calon. Silakan. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan soal pelayanan publik. Karena itu adalah bagian terpenting dari fungsi dari pemerintah, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal dan baik terhadap warganya. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada persoalan di Karawang, setelah saya putar dari pelosok, itu sulitnya membuat KTP. Memang ada persoalan dengan IKTP, dengan persoalannya misalnya belangko dari IKTP yang dari pusatnya terbatas dan sebagainya. Tapi tidak ada jalan keluar. Kalau nunggu IKTP berangkanya berarti penduduk Karawang tidak punya KTP. Yang kedua, pelayanan pembuatan KTP itu tersentralistik di satu tempat yang namanya Capil. Bagaimana kita bayangkan orang Karawang yang tinggal di Pakis, berapa ongkos, berapa waktu, berapa resiko yang akan dikeluarkan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon terkait dengan pelayanan itu? Baik, terima kasih Pak Saan Mustafa. Selanjutnya dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1 mendapat giliran pertama. Silakan 1 menit juga. Terima kasih. Terkait dengan pelayanan publik memang kita juga cukup tahu dan semua sama-sama tahu membuat KTP juga sangat sulit sehingga program pemerintah menggratiskan pembuatan KTP nyaris tidak akan ada yang gratis. Karena tadi terlalu memang dipersulit dengan keadaan sebenarnya. Apalagi kondisi Kabupaten Karawang dengan 309 desa, 30 kecamatan yang sangat jauh terhadap pusat pelayanan publik tadi, Badu Capil. Kami punya konsep, kita ini sudah modern. Kenapa Kabupaten Karawang yang dekat dengan ibu kota tidak ikut modern? Kami akan mencoba membuat sebuah pelayanan mempermudah dan lebih dekat kepada masyarakat. Kenapa tidak pencetakan KTP dan KK dilakukan di tingkat desa? Ini negara sudah modern, itu. Jadi tinggal pengajuan dari tingkat desa melalui email, melalui teknologi, melalui internet, dan Badu Capil hanya meng-approve apa ini layak untuk diterbitkan atau tidak, itu. Dan desa yang akan melakukan pencetakan tadi, sehingga aksesnya sangat dekat dengan masyarakat dengan pelayanan publik, itu. Jadi tidak ada lagi istilah di Kabupaten Karawang sulit membuat KTP bagi kami kalau menjadi Bupati Karawang. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih.
Kesempatan berikutnya, saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan ini dengan waktu 1 menit. Iya, terima kasih. Pak Saan tadi menanyakan mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik artinya yang melaksanakan adalah aparatur atau birokrat. Dan kita tahu Kabupaten Karawang adalah 5 terendah di Provinsi Jawa Barat mutu dari para birokratnya. Nah, untuk itu saya kira di luar Sukabumi, kemudian Purwakarta, Kota Bandung, Kota Bogor, kita adalah masuk kelompok yang 5 terendah. Pertama, perbaiki sumber daya manusia dari birokrasi di kabupaten, itu satu. Yang kedua adalah karena kita otonomi daerah, maka kita mutlak. Tidak boleh hanya bupati yang mengurus ini itu sampai ke urusan yang kecil-kecil. Camat dan lurah berikan otoritas sebagai manajer di wilayahnya masing-masing. Kemudian soal percetakan tadi, ini juga menjadi penting. Kalau memang kita otonomi, pencetakan itu tetap garisnya standarnya sama dengan nasional, kita bisa lakukan di wilayah kita masing-masing. Dengan artinya supervisi di tingkat kabupaten. Dan bupati memiliki kewenangan untuk itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3, saya persilakan Anda dengan 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 6. Silakan. Ya, tentunya saya sepakat dengan Pak Miing bahwa yang pertama adalah bagaimana caranya kita mencetak birokrasi yang handal sampai ke tingkat kecamatan. Dan seluruh pelayanan publik itu bisa dilakukan di kecamatan. Bukan hanya dari Distrik Capil, tetapi pelayanan publik ini menyangkut kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sehingga ke depan, bila kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati terpilih, tentunya pelayanan khususnya catatan sipil, baik itu akte kelahiran, baik itu KTP, dan maupun pelayanan publik yang lainnya akan kami sentralistik, bukan di Kabupaten Karawang, tapi di tingkat-tingkat kecamatan yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat dan di tingkat desa. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Silakan. Ya, intinya itu kembali lagi ke karakter pemimpinnya. Ketika karakter pemimpinnya bisa menjadi seorang babu, maka insya Allah akan bisa melayani apapun kepentingan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 4. 1 menit Anda dari sekarang. Terima kasih. Tadi pertanyaan masalah KTP. Ini sangat mudah sebetulnya. Kenapa? Yang mudah harus dipersulit. Betul nggak? Apain? Ini pelayanan publik kita, mudah-mudahan nih, dai jadi bupati dan wakil bupati, selesai itu barang. Tidak ada sulit, tidak ada kesulitan. Buat apa? Kok kita punya aparatur dari kecamatan, desa, ya bila perlu saya yang datang langsung saya tekan itu KTP Kabupaten Karawang. Iya, kenapa mesti sulit? Tinggal tergantung tadi kata Kang Jimmy, tergantung dari kepemimpinannya sekarang. Bisa atau mimpin atau tidak, itu saja. Kalau timbang masalah KTP sudah tidak bisa terrealisasi, jangan jadi pemimpin. Begitu saja. Ya, jujur saja kita bicara. Ini pelayanan publik yang harus kita optimalkan, gitu saja. Ya, jadi saya terus terang saja tunggu dai jadi bupati. Selesai itu barang. Terima kasih Anda sudah punya waktu 1 menit yang Anda gunakan. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 5 kami persilahkan untuk menjawab dengan durasi sama 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan Pak Dai. Cukup mengejutkan ya seorang bupati bisa tanda tangan KTP, hebat banget. Saya baru dengar kali ini gitu kan ya. Sementara pertanyaannya itu adalah hanya sebatas pelayanan publik gitu kan ya. Artinya saya sependapat dengan Ibu Selika dan bukan saya memaksakan Ibu Selika untuk mengembalikan ataupun yang mau jadi memimpin lagi, bukan. Dalam hal ini dahulu tidak ada pernah kesulitan untuk yang namanya membuat KTP ataupun yang lain-lain. Kenapa sekarang mesti sulit? Kembalikan lagi kepada kecamatan. Selesai kok semuanya itu. Saat ini ada kartu BPJS, ada kartu KIS, Karawang Sehat, segala tek-tek bengek. Yang pada akhirnya sampai bengeknya pun tidak ada yang bisa untuk menjalankan itu. Jadi hemat saya, manakah jadi nanti kembalikan itu semua kepada kecamatan tanpa terkecuali. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari masing-masing pasangan calon. Saatnya untuk sang empunya pertanyaan untuk menanggapi dari jawaban yang telah diberikan. 1 menit untuk Anda. Ya, kenapa saya bertanya soal pelayanan publik dengan contoh kasus soal KTP yang tadi hampir semua pasangan calon mengatakan gampang, sederhana. Yang sederhana jangan dibuat rumit, tapi dalam kenyataan
Kalau ibu bapak sekalian datang ke kampung, bikin KTP itu bisa, bukannya gocap, tahu, lebih tinggi, dan bisa 4 bulan, 6 bulan belum selesai. Dan kebanyakan warga Kerawang itu di perkampungan itu tidak punya KTP, karena KTP lamanya tidak ada, iktp-nya tidak datang-datang. Ini yang sederhana. Tadi katakan sederhana, apalagi kalau kita bicara pelayanan publik yang lebih umum, lebih rumit. Tadi melayani kesehatan. Banyak sekali warga-warga masyarakat kita yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itu aja sebenarnya pertanyaan saya yang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pasangan calon nomor urut 6. Kami akan jeda terlebih dahulu dan masing-masing pasangan calon yang nantinya masih punya kesempatan untuk bertanya kepada calon yang lain akan kami berikan kesempatan seusai jeda. Tetap bersama kami.